Kamu merasa ada sesuatu yang aneh di hatimu? Bukan sedih, bukan senang, bukan marah, tapi sebuah perasaan campur aduk yang sulit banget kamu jelaskan. Kayak ada ganjalan di pikiran atau dada, tapi setiap kali kamu coba mengungkapkannya, rasanya kosakatamu nggak cukup. Kamu jadi bingung, ini aku doang ya yang ngerasa gini? Atau perasaan macam apa sih ini sebenarnya? Aku yakin kamu pernah kan? Perasaan-perasaan yang begitu nyata, tapi seolah nggak punya label di kamus emosi kita sehari-hari. Nah, kalau kamu sering banget ngalamin ini, aku mau kasih tahu kamu sesuatu yang mungkin bisa mengubah caramu melihat dan merasakan dunia. Ternyata kamu nggak sendirian kok. Malahan banyak dari kita yang mengalami perasaan-perasaan tak bernama itu. Dan kabar baiknya, ada seorang jenius yang mencoba memberi nama pada semua perasaan aneh yang sering kamu alami. Perkenalkan, John Koenig dan The Dictionary of Obscure Sorrows-nya. Ini bukan kamus biasa kamu, ini adalah sebuah proyek luar biasa yang bertujuan untuk mengisi kekosongan dalam bahasa emosi kita. Memberikan nama pada perasaan-perasaan universal yang selama ini tersembunyi, yang sering banget kamu atau aku alami tapi nggak pernah bisa kita ucapkan. Koenig percaya bahwa dengan memberi nama pada perasaan, kita nggak cuma bisa memahaminya lebih baik, tapi juga merasa lebih divalidasi dan terhubung dengan pengalaman orang lain. Aku rasa ini adalah pendekatan yang sangat menarik, ya kan? Mari aku ajak kamu menyelami beberapa perasaan tak bernama yang John Koenig abadikan dalam kamusnya. Aku jamin, begitu kamu mendengarnya, kamu bakal mikir, ya ampun, itu dia yang aku rasakan. Yang pertama ada sonder. Ini adalah realisasi mendadak bahwa setiap orang yang kamu temui, orang asing yang kamu lihat di jalan, pelanggan di toko sebelah, atau bahkan orang yang lewat di feed media sosialmu, punya kehidupan sekompleks dan sehidup milikmu. Mereka punya cerita masa kecil, pertengkaran dengan pasangan, mimpi-mimpi yang belum terwujud, kecemasan rahasia, dan lingkaran pertemanan yang rumit, sama seperti kamu. Kamu pernah kan lagi duduk di kafe, melihat keluar jendela, dan tiba-tiba menyadari betapa padatnya dunia ini dengan miliaran kehidupan yang penuh makna, dan kamu hanyalah satu dari sekian banyak itu. Realisasi ini bisa membuatmu merasa kecil, tapi di saat yang sama sangat terhubung dengan kemanusiaan. Itu sonder. Lalu ada opia. Coba deh kamu ingat, momen ketika kamu bertatap mata dengan seseorang, intens, lama, dan terasa ambigu. Bukan cuma tatapan biasa, tapi ada semacam intensitas aneh di sana. Rasanya seperti kamu bisa melihat sesuatu yang dalam dari jiwa mereka. Atau seolah-olah mata mereka adalah jendela menuju alam semesta pribadi mereka yang tak terhingga. Di satu sisi, opia bisa terasa invasif, seperti kamu melanggar batas pribadi. Di sisi lain, ada kerentanan yang mendalam, seolah kamu membuka dirimu sepenuhnya hanya dengan pandangan itu. Mungkin itu dengan teman lama, pasangan, atau bahkan orang asing yang kamu temani dalam antrian panjang. Kamu merasa ada sesuatu yang tak terucap, tapi maknanya begitu kuat. Itulah opia, sebuah momen di mana dua dunia bertabrakan dalam keheningan mata. Berikutnya, coba bayangkan Kyubiko. Pernahkah kamu merasa sangat lelah, bukan lelah fisik, tapi lelah mental yang mendalam, yang muncul setelah terpapar berita-berita kekerasan yang tak masuk akal atau ketidakadilan yang tiada akhir? Mungkin kamu scrolling media sosial, membaca berita tentang konflik, kejahatan, atau tragedi yang seolah-olah terus berulang, dan kamu hanya bisa terdiam, merasa kosong, dan sangat-sangat letih. Bukan karena kamu melakukan sesuatu, tapi karena beratnya dunia terasa begitu nyata dan tak ada solusi. Kyubiko adalah perasaan kelesuan yang terinspirasi oleh tindakan kekerasan yang tak masuk akal atau oleh absurditas penderitaan manusia yang tak berujung yang membuatmu merasa sangat ingin menyerah dan tidur saja. Kamu seperti menyaksikan sebuah drama yang menyedihkan yang tak kunjung usai dan kamu kehabisan energi untuk meresponsnya. Terakhir, aku punya Felichor. Bayangkan, kamu masuk ke toko buku bekas yang sudah tua atau perpustakaan antik yang udaranya pengap dengan aroma kertas dan debu. Kamu mengamati deretan buku-buku yang menguning. Setiap bukunya punya sejarah, pernah dipegang oleh entah berapa banyak tangan dan menceritakan kisah-kisah yang tak hanya di dalam isinya, tapi juga di pinggirannya yang lusuh.
Kamu merasakan semacam nostalgia aneh, kerinduan yang samar-samar untuk masa lalu yang bukan milikmu. Sebuah sedih manis yang muncul karena kamu tahu bahwa semua cerita ini telah ada jauh sebelum kamu lahir dan akan terus ada setelah kamu pergi. Felichor adalah rasa melankolis yang aneh dari toko buku bekas, tempat di mana waktu seolah runtuh dan setiap buku menjadi portal ke masa lalu yang tak pernah kamu alami. Kamu pernah kan merasakannya saat mengunjungi tempat bersejarah atau melihat foto-foto lama yang bukan milik keluargamu, tapi entah kenapa menimbulkan rasa haru. Jadi, apa artinya semua ini buat kamu? John Koenig melalui karyanya sebenarnya ini menunjukkan kepadamu bahwa perasaan-perasaan yang selama ini kamu anggap aneh, unik, atau bahkan cacat dalam dirimu sebenarnya adalah bagian universal dari pengalaman manusia. Kamu nggak sendirian dalam merasakan Sonder, Opia, Cubiko, atau Felichor. Ketika aku memberimu nama-nama ini, aku nggak cuma memberimu kosakata baru, tapi aku memberimu validasi. Aku memberitahumu bahwa ada banyak orang di luar sana, termasuk aku, yang juga pernah mengalami hal yang sama. Rasanya lega kan mengetahui bahwa ada label untuk apa yang kamu rasakan? Ini mengubah perspektifmu dari ada apa denganku, menjadi jadi ini toh namanya. Semua orang juga merasakannya. Dengan memahami dan memberi nama pada perasaan-perasaan tak bernama ini, kamu gak cuma memperkaya kamus emosimu, tapi juga memperkaya pemahamanmu tentang dirimu sendiri dan orang lain. Kamu jadi bisa mengenali dan mengelola apa yang kamu rasakan dengan lebih baik dan juga lebih berempati pada pengalaman emosional orang lain. Kamu bisa melihat dunia dan interaksi di dalamnya dengan lensa yang lebih dalam, lebih kompleks, dan lebih manusiawi. Jadi jangan takut untuk menjelajahi lebih jauh The Dictionary of Obscure Sorrows dan menemukan lebih banyak lagi nama untuk perasaan-perasaan yang selama ini hanya bisa kamu rasakan tanpa bisa kamu ucapkan. Karena pada akhirnya, semakin kita memahami nuansa emosi kita, semakin kaya juga perjalanan hidup yang kamu alami.